Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Indonesia Merdeka. Anggota kelompok kami, saya sebagai moderator adalah Raihal dan Saya Wianda, Saya Areza, Saya Eki. saya Ika. 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua. Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan desakan para pemuda. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10, para pemuda mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Wikana mengancam Soekarno, jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Hatta yang hadir pada pertemuan ini turut bicara. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali menjadi tuan di negeri kita. Ini jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Tanyanya. Perdebatan berlangsung alot dan buntu. Akhirnya Soekarno tidak bisa memutuskan sendiri dan melakukan perundingan dengan tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Soebardjo, Iwakusuma Somantri, Juju Pranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian Hatta menyampaikan keputusan bahwa mereka menolak usulan pemuda dengan alasan perlunya perhitungan lebih cermat dan akan timbul banyak korban jiwa dan harta. 16 Agustus 1945, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Hatta kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pukul 4 dini hari setelah sahur, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Danco Singgih datang ke kediaman Soekarno. Soekarno dan Hatta mengikuti kemauan pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Raibnya, Soekarno dan Hatta membuat Jakarta panik. Apalagi pada hari tersebut ada rapat pertama PPKI. Soebarjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Dia curiga para pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Soebarjo mendapat info bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga Soebarjo ke Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tidak mau melepaskan Soekarno dan Hatta, kecuali ada jaminan kemerdekaan. Soebarjo berkata, kalau proklamasi tidak dilakukan, saya bersedia ditembak mati. Setelah hampir seharian disekap, pada pukul 10 malam, Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta dan segera menggelar rapat di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Setelah melalui perdebatan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat habis subuh. Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan Ikada, namun dengan pertimbangan keamanan maka diputuskan dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan sekitar 10 hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno keluar rumah. Di luar sekitar 100 orang telah menunggu dengan perasaan campur aduk. Dengan nada berwibawa, Soekarno berkata, maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu salah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah keputusan, dengarlah proklamasi kami.
Kemudian yang kedua, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari A. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Jenderal Nishimura. Perumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Di atas meja makan milik perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, itulah Y.R. Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusunnya. Soekarno-Hatta ditemani oleh Laksamana Muda Maeda bersama Vegetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi sebagai penerjemah. Nishimura bersikeras memelihara status quo di Indonesia sesuai dengan garis kebijakan sekutu. Nishimura melarang kegiatan dalam bentuk apapun termasuk rapat PPKI dan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang B, perumusan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno-Hatta bertemu dengan Nishimura dan yakin bahwa Nishimura tidak menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda. Perumusan teks tersebut juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Soekarno menuliskan konsep pada secari kertas, kemudian disempurnakan oleh Mohatta dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi kemerdekaan terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pada kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Menjelang subuh, naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Kemudian Soekarno membuka pertemuan dengan peserta rapat. Naskah dibacakan di hadapan peserta rapat di ruang depan sekitar pukul 04.00 WIB. Kemudian yang C, pengesahan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Setelah disetujui, Hatta pun mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan itu. Namun, Soekarno tidak menyetujui ide tersebut. Ia tidak rela jika kelompoknya harus disamakan dengan para anggota PPKI. Soekarno pun menyampaikan pendapatnya. Bagi Soekarno, sudah cukup jika Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Usul Soekarno pun disetujui oleh para hadirin. Setelah itu, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Meli dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perubahan tersebut pada tulisan Tempo diganti menjadi Tempo, tulisan Wakil-Wakil Bangsa diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan tulisan Jakarta 170805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5 di rumah Laksamana Maeda. 3. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta di rumah Soekarno atau sekarang Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, massa telah memadati halaman rumah Soekarno dengan berbaris secara teratur dan tertib. Keamanan rumah Soekarno dijaga oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Latif Hendraningrat dan Sudanko Arifin Abdurrahman. Persiapan upacara dipimpin oleh Suwiryo, Wali Kota Jakarta. Kurang lebih pukul 10 WIB, Muhammad Hatta datang ke rumah I.R. Soekarno. Keduanya kemudian keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas. Di depan pengeras suara, atas nama bangsa Indonesia, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi, acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah I.R. Soekarno. Bendera merah putih tersebut adalah hasil jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibar bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sebuah peristiwa besar telah tercatat dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.
Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor atau sekarang Jalan DR Saharjo pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Kepu atau Kemayoran yang kemudian pindah ke Defensialin Vandenbos atau sekarang Jalan Bungur Besar untuk mengatur cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda memanfaatkan media komunikasi untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Media komunikasi yang banyak digunakan adalah pamflet dan surat kabar yang disebar di berbagai penjuru kota. Pamflet dipasang di tempat yang strategis yang bisa dilihat banyak orang. B. Kegiatan kantor berita Domai. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Domai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Palenewen, kepala bagian radio. Segera ia memerintahkan kepada Markonis atau petugas telekomunikasi yang bernama Fus untuk menyiarkan berita proklamasi. Pada saat penyiaran, tentara Jepang memerintahkan untuk menghentikan siaran, tetapi Waidan B. Palenewen memerintahkan agar penyiaran proklamasi tetap diteruskan. Penyebar luasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Domai pada tanggal 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk kantor. Tindakan Jepang ini tidak menyurutkan tekad para pegawai kantor berita Domai. Dengan bantuan sejumlah teknisi radio, para pemuda membuat pemancar baru. Peralatan yang dibutuhkan diambil bagian demi bagian dari kantor berita Domai. Sebagian dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen dan sebagian lagi dibawa ke Jalan Menteng nomor 31. Akhirnya berdirilah pemancar baru di Jalan Menteng nomor 31 dengan kode panggilan DJKI. C. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Surat kabar yang pertama menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Tahaja yang terbit di Bandung dan Soyara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan, serta semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, koran, dan selembaran-selembaran, berita proklamasi kemerdekaan secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Utusan-utusan tersebut seperti Tengku Muhammad Hasan, Aceh, Samratulangi, Sulawesi, Ketut Puja, Bali, dan A.A. Hamidan, Kalimantan. 5. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Semangat kaum pemuda. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara. Euforia revolusi segera mulai melanda negeri ini, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak yang bijaksana memperbolehkan pemuda-pemuda Indonesia memperoleh senjata. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Tetapi Jepang menentang upaya penyiaran tersebut.
Tetapi para penyiar tetap tidak mau memenuhi seruan pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancarnya disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Mereka kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31. Tidak hanya melakukan siaran radio, para wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak. 2. Rapat raksasa di lapangan Ikada. A. Perencanaan rapat dan tujuan rapat raksasa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer di Jepang ingin memelihara status quo sesuai dengan perintah sekutu. Pada waktu itu, yang berperan sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta adalah Komite Van Akti Menteng 31. Tujuan diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan para menteri pada prinsipnya setuju dengan gagasan Komite Van Akti Menteng 31 tersebut. Namun, pemerintah tetap mempertimbangkan reaksi Jepang seandainya mereka mengetahui adanya rapat raksasa. Kemudian, masalah rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet yang berlangsung di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Sidang ini tidak menghasilkan kesepakatan sehingga sidang ditunda sampai pukul 10. Kemudian sidang dilanjutkan di lapangan Banteng dan dalam sidang ini di lapangan Banteng ini dihadiri juga oleh wakil pemuda dari Komite Van Akti Menteng 31. Para pemuda tersebut mendesak pemerintah agar rapat raksasa tetap dilangsungkan. Akhirnya, sidang memutuskan untuk tetap melangsungkan rapat raksasa. D. Berbagai hambatan pada rapat raksasa. 1. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi melarang pelaksanaan rapat-rapat. 2. Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang tersebut. 3. Pada saat terlaksananya rapat, lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet. C. Inti pidato Presiden Soekarno. Dalam suasana tegang, Presiden dan Wakil Presiden tiba di lapangan kemudian Presiden Soekarno bergegas menuju ke panggung dan berpidato singkat. Inti pidato Presiden Soekarno tersebut adalah 1. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. 2. Meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin. 3. Memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang. D. Makna rapat raksasa. Walau rapat raksasa tersebut berlangsung hanya beberapa menit saja, tetapi peristiwa ini memiliki makna yang sangat besar, yaitu 1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat. 3. Rapat tersebut berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. 3. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Beliau mengatakan bahwa negeri Ngayogyakarta hadiningrat secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. 6. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, sebagai puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah banyak berkorban dalam menentang kaum penjajahan, sehingga kemerdekaan sangat diharapkan oleh para pejuang agar bangsa Indonesia bisa segera mengakhiri penderitaannya. Kemerdekaan yang telah dicapai dan didapatkan ini merupakan tahap akhir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua, bebas dari penjajahan. Dengan kemerdekaan yang telah didapat, ini berarti bahwa bangsa Indonesia telah mendapat kebebasannya dari segala macam bentuk penindasan dan penjajahan bangsa asing.
Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, maka bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, serta bertanggung jawab mandiri dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, sebuah revolusi baru telah dimulai. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti menandakan dimulainya sebuah revolusi baru. Dikatakan sebuah revolusi baru karena terjadi perubahan yang mendasar dan cepat. Hal ini berarti terjadi pemindahan kekuasaan dari negara penjajah ke negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, sebagai berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini memiliki arti bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan menjajah Jepang sebagaimana yang dijanjikan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan atas pengorbanan jiwa, raga, maupun harta. Yang kelima, pintu gerbang menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Makna dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu sebagai pintu gerbang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur. Hal ini berarti kemerdekaan adalah sebuah fase penting yang harus dilalui untuk meneruskan perjuangan ke fase berikutnya. 1. Penyusunan landasan dan lembaga pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama di Gedung Cosangi Inn, Jalan Penjamin, Jakarta. Sidang pertama PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan 28 anggota. Insinyur Soekarno membuka sidang pertama PPKI pada pukul 10.30 WIB dengan pidato singkat. Dalam sidang PPKI ini menghasilkan keputusan yang penting bagi pemerintah negara Republik Indonesia yang baru berdiri. A. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang dibahas dalam sidang PPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya DPR dan MPR melalui pemilu. Yang kedua, pembentukan Departemen Pemerintah Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Sutarjo, Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintah RI, tetapi bukan personalianya atau pejabatnya. A. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 bagian. Otto Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi yaitu sebagai berikut: 1. Jawa Barat, 2. Jawa Tengah, 3. Jawa Timur, 4. Borneo atau Kalimantan, 5. Sulawesi, 6. Maluku, 7. Sunda Kecil, 8. Sumatera. Kemudian yang B, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Luar Negeri, kedua, Departemen Dalam Negeri, 3. Departemen Kehakiman, 4. Departemen Keuangan, 5. Departemen Kemakmuran, 6. Departemen Kesehatan, 7. Departemen Pengajaran, 8. Departemen Sosial, 9. Departemen Pertahanan, 10. Departemen Penerangan, 11. Departemen Perhubungan, dan 12. Departemen Pekerjaan Umum. 3. Pembentukan badan-badan negara. Di Jalan Gambir Selatan atau sekarang Merdeka Selatan, nomor 10 pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, beberapa tokoh seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, MR Sartono, Suwiryo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wiryo Pranoto, DR Buntaran, MR AG Pringo III, Sutarjo Kartohadikusumo, dan DR Tajuluddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.
Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Anggota KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun pelantikan tersebut di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tokoh yang menjadi ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakil yaitu Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Pemimpin sidang adalah Kasman Singodimedjo. Dalam sidang diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal tersebut dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP. Untuk menghadapi suasana genting, BPKNIP tersebut akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usulan-usulan dalam sidang tersebut, Wakil Presiden selaku wakil pemerintahan mengeluarkan maklumat yang lazim disebut dengan Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Dengan adanya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta mengobar semangat 4. Pembentukan berbagai partai politik. Pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memutuskannya adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. PNI ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. A. Isi maklumat Wakil Presiden. 1. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat. 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. B. Partai-partai politik yang berdiri setelah dikeluarkan maklumat dari Wakil Presiden. 1. Masyumi berdiri pada tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryasanjaya. 2. PKI atau Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf. 3. PBI atau Partai Buruh Indonesia berdiri pada tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono. 4. Partai Rakyat Jelata berdiri pada tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Sultan Diwais. 5. Parkindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr. Prabowinoto. 6. PSI atau Partai Sosialis Indonesia berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Amir Syarifuddin. 7. PRS, Partai Rakyat Sosialis, berdiri pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sultan Syahrir. 8. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo. 9. Persatuan Rakyat Marahin Indonesia, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh J.B. Asa. 10. PNI atau Partai Nasional Indonesia, berdiri pada tanggal 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto. 5. Pembentukan organisasi ketentaraan.
Tentara Nasional Indonesia sejak didirikan mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk melaksanakan perannya. Berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 22 Agustus 1945, selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat 5 Oktober 1945. Kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia 23 Januari 1946. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Kemudian ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Udara, dan Tentara Nasional Angkatan Laut. Kemudian yang C. 1. Peran tokoh proklamator. Yang pertama ada IR Soekarno, yang kedua DRS Muhammad Hatta. 1. IR Soekarno. IR Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970. Dimakamkan di Blitar. Aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada 1927, Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ia sering keluar masuk penjara akibat perjuangan melawan penjajah. Pada zaman pendudukan Jepang, Soekarno pernah menjadi ketua organisasi Putera, Suwosangi, IN, dan PPKI. Serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Setibanya di Indonesia dari Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat yaitu pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hingga diungsikan ke Rengas Dengklok. Kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno bersama Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secari kertas. Soekarno dan Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, Soekarno terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Kemudian yang kedua, Hatta. Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hatta menjadi salah satu seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, ia aktif di PNI bersama Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah satu seorang pemimpin Putera, menjadi anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Soekarno, Hatta pergi menghadap Tarauchi di Saigon. Hatta melibatkan dirinya sendiri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Hatta juga ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. 2. Peran para tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan. A. Ahmad Subarjo. Peran Ahmad Subarjo sangat besar dalam terlaksananya proklamasi. Ahmad Subarjo berperan dalam membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo juga berhasil membujuk Laksmana Muda Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. B. Soekarni. Peran Soekarni dalam proklamasi kemerdekaan yaitu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. C. Sayuti Meli. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan adalah mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. D. BM Diah merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru tanah air. E. Suwiryo. Surya adalah gubernur Jakarta yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi
serta pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. F. Muwardi. Menjelang proklamasi, Muwardi diangkat menjadi pemimpin barisan pelopor untuk seluruh Jawa. Sebagai komandan barisan pelopor, Muwardi pernah berjasa dalam pengamanan terhadap lapangan sehari menjelang dilaksanakannya proklamasi. G. Frans S. Mendur adalah seorang wartawan yang menjadi perekam sejarah melalui gambar-gambar hasil bidikannya pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama kawan-kawannya di Indonesia Press Photo Service. H. Syahrudin adalah seorang telegrafis pada kantor berita Jepang yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi. I. Latif Hendraningrat. Pada saat pelaksanaan proklamasi, beliau menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. J. S. Suhud. Peran beliau adalah mencari tiang bendera dan bersama Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. K. F. Wus dan Yusuf Rono Dipuro. Kedua tokoh tersebut berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan.